Hai, saya Maria Rosliana Anesti. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 2. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang saya review dari buku Sosiologi Komunikasi yang ke-13, yaitu Radio Komunitas Kebijakan di Asia Selatan, Pendekatan Ekologi Kebijakan Musyawarah. Untuk teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe. Untuk menyaksikan materinya, saya persilakan untuk teman-teman untuk menonton. Yang pertama akan dijelaskan kebijakan media selama beberapa dekade. Kebijakan media sebagai bidang penelitian media dan komunikasi telah under riset selama beberapa dekade pertumbuhan disiplin tidak hiperbola. Penelitian kebijakan media sering dianggap sebagai administrasi penelitian, diturunkan ke sudut dalam mesin yang lebih besar dan studi pemerintah, industri, atau organisasi internasional. Dasar-dasar dari bidang hanya dapat sedikit perhatian dibandingkan dengan budaya, dimensi sosial dan ekonomi dari studi di media dan komunikasi penelitian. Dari studi industri, budaya tertentu, dan dari dimensi studi pembangunan hingga komunikasi kesehatan, media penelitian telah tumbuh dan berkembang dalam penawaran multidisiplinnya. Seperti itu studi telah diambil dari tradisi penelitian ilmu humaniora dan ilmu sosial. Selain itu, multidisiplin lain yang berhubungan dengan ilmu. Namun studi tentang kebijakan media berakar pada pasca Perang Dunia Kedua. Penelitian media dipandang sebagai instrumen yang menyertai persembahan semacam itu. Hanya dalam 1,5 dekade terakhir, orang dapat melihat kebijakan media penelitian mulai berkembang di Eropa dan Amerika Utara. Di non-barat seperti di Asia Selatan misalnya, penelitian kebijakan media mulai diidentifikasi dengan negara dan prioritas nasionalnya pada awalnya, dan dengan program tersebut globalisasi dan penyebaran industri budaya setelah tahun 1990-an. Berikutnya akan dijelaskan mitos netralisasi. Kehadiran masyarakat informasi dan struktural pemerintahan antar negara yang menyertainya hanya memastikan bahwa kebijakan media lebih jauh tertanam dalam politik multilateral dan perdebatan yang mengelilinginya. Des Friedman berbicara tentang melampaui melihat kebijakan media sebagai depolisasi atau ditentukan secara teknologi. Sebaliknya melihatnya sebagai arena di mana kecenderungan politik yang bersaing, sudut pandang ideologis, dan permainan kekuasaan beroperasi. Pembuatan kebijakan menjadi politis ketika beberapa sudut pandang mendapatkan preferensi atas orang lain. Refleksi kritis atas permintaan kebijakan menggali sudut pandang yang terpinggirkan. Demikian pula Chakravarty dan Sarikakis mencatat bahwa pekerjaan mereka tentang kebijakan media dan globalisasi berupaya untuk tidak hanya memperhitungkan suara yang diucapkan kebijakan media tertentu, tetapi juga yang menentang dominasi sudut pandang tertentu. Yang berikutnya adalah pengaturan multilapis dan pluralitas aktor. Kebijakan media saat ini sejalan dengan semua kemajuan dalam pemerintahan global mekanisme, tidak bekerja hanya dalam lingkup negara bangsa. Sejak tahun 1970-an, ketika dunia ketiga bersatu dan menjadi ujung tombak panggilan untuk tata informasi dan komunikasi dunia baru, untuk berkumpulnya masyarakat sipil di KTT Dunia di Masyarakat Informasi di Tunis pada tahun 2005, telah terjadi pergeseran yang sangat besar dalam proses pembuatan kebijakan media. Tingkat analisis sekarang bertumpuk dengan banyak lapisan pengaturan dan aktor yang tertanam memainkan peran penting dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan media. Pergeseran dari internasional ke global adalah contoh kasus dengan aktor non-negara, aktivis kelompok, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi bagian dari mekanisme tata kelola global dalam kapasitas yang bervariasi. Hal ini terlihat dari masuknya masyarakat sipil ke dalam proses forum tata kelola internet. Misalnya, demikian pula dengan negosiasi antara India dan Pakistan.
dan sekarang memiliki jalur dua dialog seperti dialog Chow Phaya Brahman menyoroti definisi tersebut, masalah dalam mempelajari kebijakan media, dan menyarankan bahwa sangat penting untuk pergi di luar tindakan aktor formal. Selanjutnya akan dijelaskan kebijakan media kritis. Riset yang dilakukan di bidang kebijakan media sudah sering dilakukan untuk mempelajari dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan, terutama pembatasan mereka berdasarkan media tertentu, teknologi yang digunakan, pengangkutan, dan konten. Pendekatan sempit untuk mempelajari kebijakan media ini merusak beragam proses, aktor, latar, dan dasar sosial yang menghalangi perumusan kebijakan dan penetapannya dalam undang-undang. Pada akhirnya, melalui praktik legislatif, berasal dari pemahaman ini, di sana telah tumbuh minat di bidang ini, dengan karya-karya terbaru selama terakhir dekade menantang konseptualisasi sempit kebijakan media. Berikutnya adalah kesimpulan. Sebuah organisasi akan memetakan kebijakan media sebagai bagian dari aktivitas hubungan masyarakatnya dan berinteraksi dengan media. Selanjutnya, penelitian di lapangan berusaha untuk melihat bagaimana media massa mempengaruhi kebijakan publik, menjadi arena lain yang mengasosiasikan dirinya dengan istilah tersebut. Ini mencakup representasi penelitian di media untuk mempengaruhi berbagai publik kebijakan lintas bidang. Sebagai bidang penelitian yang berdiri sendiri, hanya studi kebijakan media mendapat tanah baru-baru ini, terletak seperti di persimpangan global studi media, studi pemerintahan, dan penelitian kebijakan publik.